Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya Maulana Hasanuddin. Di sini akan menjadi presentasi terakhir saya. Semoga dari yang sebelum-sebelumnya bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal nanti di suatu hari. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sini saya akan melakukan penjelasan tentang metode penggalian dan penemuan hukum Islam yang terdiri dari ijtihad, taklid, ittiba, dan talfiq. Pengertian ijtihad secara harfiah berarti mengarahkan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu yang dituju. Secara terminologi, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ijtihad adalah proses istinbat atau penggalian hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci dalam syariat. Hukum syariat. Dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad terdapat dalam Al-Qur'an seperti pada Quran surah Al-Hasyr ayat 2 dan Quran surah An-Nisa ayat 59 yang mengindikasikan perlunya mengambil pelajaran dan berpikir kritis yang merupakan bagian dari ijtihad. Hukum berijtihad. Menurut ulama usul fiqh, hukum ijtihad dapat menjadi fardu ain, wajib bagi setiap individu, fardu kifayah, wajib kolektif, sunnah, dianjurkan atau haram, dilarang, tergantung pada situasi dan kemampuan orang tersebut. Adapun tingkatan mujtahid. Mujtahid yang pertama itu ada mujtahid mustaqil, yang mana mujtahid ini artinya yang bebas dari bertaklid kepada mujtahid lain baik dalam metode istinbat maupun hasil ijtihad. Contohnya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua ada mujtahid muntasib. Mujtahid ini yang berpegang pada usul fiqh. Dari mujtahid ini tapi bebas dalam berijtihad. Contohnya adalah murid-murid Abu Hanifah seperti Muhammad bin Hasan al-Saibani dan Qadhi Abu Yusuf. Yang ketiga itu ada mujtahid fi al-mazhab. Mujtahid ini yang bertaklid pada imam mujtahid tertentu dalam usul fiqh, tetapi berijtihad dalam masalah yang tidak ditemukan dalam buku mazhab imam tersebut. Yang terakhir ada mujtahid fi tarjih. Mujtahid ini yang membandingkan berbagai mazhab atau pendapat dan memilih pendapat terkuat berdasarkan metode tarjih yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya. Lanjut ke taklid. Taklid ini berarti mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dasar atau sumber pendapat tersebut. Taklid yang haram adalah yang tidak memperdulikan ayat Al-Quran dan hadis, taklid kepada orang yang tidak diketahui kaidahnya, atau taklid yang bertentangan dengan dalil yang ada. Taklid yang wajib adalah taklid kepada pendapat yang merupakan hujjah seperti ucapan Rasulullah SAW. Taklid yang diperbolehkan adalah mengikuti pendapat para mujtahid dalam persoalan yang tidak diketahui hukumnya. Lanjut ke ittiba. Ittiba ini berarti mengikuti pendapat seseorang dengan mengetahui dalil dan metode pengembalian hukumnya. Dasar hukum ittiba terdapat dalam Al-Quran seperti Quran surah Al-A'raf ayat ketiga dan Quran surah Al-Imran ayat ke-31. Lanjut ke talfiq. Talfiq ini adalah mengambil atau mengikuti suatu hukum dari berbagai mazhab. Macam-macam talfiq ini meliputi talfiq yang mencari kemudahan dari berbagai mazhab, talfiq yang mengharuskan pembatasan keputusan hakim, dan talfiq yang mengharuskan rujuk dari amal yang dikerjakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.